Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Lisa Maulida Hasanah dengan NIM 2020143549 akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbahasa guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pertama-tama saya akan menyampaikan urutan materi pada kali ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan keterampilan berbahasa. Yang kedua, apa manfaat dari keterampilan berbahasa. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menyimak, berbicara, membaca, dan menyaksikan. Dan yang keempat atau yang terakhir, apa hubungan dari membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Untuk itu, marilah kita menonton video berikut ini. Baiklah, kita mulai materi kita dengan judul keterampilan berbahasa. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian keterampilan berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata berbahasa adalah menggunakan bahasa. Arti lainnya dari berbahasa adalah sopan santun. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan menggunakan bahasa yang meliputi membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulis. Lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Selanjutnya, keterampilan berbahasa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan, seperti yang tampak pada kegiatan menyimak dan membaca. Sementara, aspek produktif bersifat pengeluaran atau pemproduksian bahasa, baik lisan maupun tertulis, sebagaimana yang tampak dalam kegiatan berbicara dan menulis. Dalam proses encoding atau proses di mana si pengirim pesan aktif memilih pesan yang akan disampaikan, memformulasikannya dalam wujud lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan. Selanjutnya, si pengirim mengubah pesan menjadi bentuk-bentuk bahasa yang berupa bunyi-bunyi yang diucapkan. Selanjutnya, pesan yang diformulasikan dalam bentuk bunyi-bunyi atau bahasa lisan tersebut disampaikan kepada penerima. Aktivitas tersebut biasa kita kenal dengan istilah aktivitas berbicara. Di pihak lain, si penerima melakukan aktivitas berupa pengubahan bentuk-bentuk bahasa yang berupa bunyi-bunyi lisan menjadi pesan sesuai dengan maksud si pengirimnya. Aktivitas tersebut biasa kita sebut dengan istilah mendengarkan atau menyimak. Selanjutnya, dalam proses encoding, si pengirim mengubah pesan menjadi bentuk-bentuk bahasa tertulis, kemudian dikirimkan kepada penerima. Aktivitas tersebut biasa kita sebut dengan istilah menulis. Kemudian, si penerima dalam proses decoding atau proses di mana berupa pengubahan bentuk-bentuk bahasa yang berupa bunyi-bunyi lisan menjadi pesan sesuai dengan maksud si pengirimnya, berupaya memaknai bentuk-bentuk bahasa tertulis itu sehingga pesan yang diterima secara utuh. Aktivitas tersebut kita kenal dengan istilah membaca. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu manfaat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misalnya, profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, dai, wartawan, dan lain-lain. Manfaat dari keterampilan berbahasa antara lain mengungkapkan pikiran, dapat mengekspresikan perasaan, dapat menyatakan kehendak atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Saya beri contoh manfaat keterampilan berbahasa sebagai guru. Kita akan mengamati kesulitan.
dan menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik bila keterampilan berbicara yang kita miliki tidak memadai. Di pihak lain, para siswa pun akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami pembelajaran yang disampaikan gurunya. Guru tidak memiliki keterampilan berbicara akan memadai, sebaliknya siswa tidak memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik, maka proses komunikasi pun gagal dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang kesatu mendengarkan atau menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mendengarkan atau menyimak. Ada dua jenis situasi dalam menyimak, yaitu situasi menyimak secara interaktif dan situasi menyimak secara non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenisnya dengan itu. Dalam menyimak jenis ini kita secara bergantian melakukan aktivitas menyimak dan berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk bertanya guna memperoleh penjelasan, meminta lawan berbicara mengulang apa yang diucapkan olehnya, atau mungkin memintanya berbicara agak lebih lambat. Selanjutnya yang kedua, berbicara. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 istilah situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi berbicara interaktif, misal terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivitas antara pembicara dan yang mendengarkan. Di samping itu, situasi interaktif ini memungkinkan para pelaku komunikasi untuk meminta klarifikasi, pengulangan kata atau kalimat, atau meminta lawan bicara untuk memperlambat tempo bicara, dan lain-lain. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini dilakukan secara tatap muka langsung, bersifat 2 arah atau bahkan multi arah. Selanjutnya yang ketiga, membaca. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klarifikasi, yaitu membaca permulaan dan membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikan dengan benar. Pada fase ini, pemahaman isi bacaan belum tentu begitu tampak karena orientasi pembaca lebih ke pengenalan lambang bunyi bahasa. Sementara itu, pada pembaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis atau bisa membunyikan dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibacanya. Selanjutnya yang terakhir, menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat antiproduktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Aktivitas menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Selanjutnya, pembahasan yang keempat atau yang terakhir, yaitu hubungan antar aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan berbicara dengan mendengarkan atau menyimak. Berbicara dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan, sedangkan menyimak dilakukan untuk menerima suatu pesan dari pembicara. Bahasa yang digunakan saat berbicara dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraan. Yang kedua, hubungan mendengarkan atau menyimak dengan membaca. Menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Menyimak berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Yang ketiga, hubungan membaca dengan menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Seseorang menulis guna menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, seseorang membaca guna memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan penulis. Yang keempat, hubungan menulis dengan berbicara. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Kemudian, kegiatan menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak yang
bersifat langsung. Halo everyone, terima kasih telah menonton video saya. Saya harap teman-teman semua dapat memahami tentang pentingnya keterampilan berbahasa. Bukan hanya untuk orang yang berpendidikan saja, tetapi untuk semua kalangan. Dan terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.